Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi dari bab 11 dan bab 12. Adapun materinya yaitu tim politik dan kekuasaan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Ricky Julkipli, dengan nomor NPM 2021 1450 0680. Dan yang kedua ada Muhammad Rian Atalah dengan nomor NPM 2021 1450 0673. Yang ketiga ada Dewi Agustin dengan nomor NPM 2021 1450 1216. Yang keempat ada Ade Isnaini dengan nomor NPM 2021 1450 1217. Dan yang terakhir ada Rahayu Ramadhani dengan nomor NPM 2021 1450 1219. Untuk materi yang pertama ada definisi tim dan perbedaan kelompok. Akan dijelaskan oleh Saudari Dewi. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin dengan nomor NPM 2021 14 501 216. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Riki selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terdapat di bab 11, yaitu tim. Yang pertama adalah definisi dari tim. Di situ tertulis bahwasannya tim adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri atas orang-orang berkemampuan khusus yang bekerja sama membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang baik. Maksudnya, tim ini merupakan kelompok kecil dari sekumpulan orang yang memang memiliki keahlian khusus untuk saling bekerja sama, membagi tugas, serta tanggung jawab untuk mencapai hasil yang baik. Tim juga memiliki komponen seperti kelompok, pemimpin, fasilitas, pelatih, dan juga anggota tim. Bahkan bisa dikatakan, berjalan baik atau tidaknya sebuah tim itu ditentukan oleh kualitas pemimpin. Nah, selanjutnya adalah perbedaan tim dan kelompok. Yang pertama, kelompok itu pemimpinnya kuat dan jelas. Sementara tim, peran pemimpinnya terbagi antar masing-masing anggota. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kelompok itu hanya memiliki satu pemimpin saja, dia mempunyai karakter yang kuat dan jelas. Sementara tim, itu tanggung jawab kepemimpinannya tidak hanya berada pada satu orang saja, melainkan setiap anggota memiliki bagian untuk memimpin kelompok sesuai dengan keahlian dan peran masing-masing mereka. Sehingga dengan cara seperti ini, setiap anggota tim itu ikut berkontribusi untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah, kalau kelompok memiliki tanggung jawab secara individu, sedangkan tim memiliki tanggung jawab individu dan tim. Maksudnya, kelompok itu memiliki kewajiban masing-masing untuk menyelesaikan tugas, di mana setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan dan hasil kerjanya mereka. Sementara tim, anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memang harus diselesaikan sendiri. Tetapi mereka juga harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kalau kelompok itu memiliki tujuan yang sama dengan tujuan organisasi, sementara tim itu tujuannya spesifik. Maksudnya, kalau kelompok itu mereka bertujuan yang sama, yang sudah ditetapkan oleh organisasi, sementara tim itu mereka hanya fokus untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh tim tersebut. Nah, selanjutnya adalah kalau kelompok itu memiliki hasil kerja individu, sementara tim memiliki hasil kerja bersama. Maksudnya, kelompok itu memiliki individu yang bekerja secara sendiri-sendiri. Nantinya hasil dari individu itu digabungkan di akhir. Sementara tim, mereka itu saling bekerja sama, berkontribusi, membantu untuk mencapai tujuan bersama sehingga hasilnya adalah gabungan dari usaha seluruh anggota. Yang kelima adalah, kalau kelompok itu melakukan rapatnya secara efisien, sedangkan tim itu melakukan rapatnya untuk memecahkan masalah. Maksudnya, kelompok itu mengadakan rapat menggunakan waktu dan sumber daya yang baik. Sedangkan tim, itu dia di dalam rapatnya, dia mendorong untuk
setiap anggota berbicara dan menyampaikan solusi mereka tentang masalah yang dihadapi bersama-sama dan menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah poin ke-6, itu kalau kelompok mengukur keefektivitasan kerjanya secara tidak langsung, sedangkan tim mengukur kinerjanya secara keseluruhan hasil kinerja tim. Maksudnya, kelompok itu menilai efektivitas kerja dengan melihat faktor yang tidak berhubungan dengan hasil akhir, seperti prosesnya atau cara kerja yang digunakannya. Sementara kalau tim, itu mereka menilai kinerjanya berdasarkan hasil akhir. Apakah tujuan yang dicapai oleh tim itu tercapai atau tidak. Yang terakhir adalah kalau kelompok itu kelompok kerjanya diskusi, memutuskan, dan mendelegasikan. Maksudnya, kalau kelompok itu mereka melakukan diskusi terlebih dahulu, kemudian mengambil keputusan, dan mereka menyerahkan tugas kepada orang lain untuk diselesaikan. Sementara kalau tim, itu mereka berdiskusi, mengambil keputusan, tetapi kalau mereka langsung melaksanakan pekerjaannya secara sendiri. Begitu. Terima kasih. Penjelasan dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ada jenis-jenis tim yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jenis-jenis tim terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tim komite. Tim komite adalah individu-individu yang bekerja untuk merumuskan kebijakan yang biasanya di luar tanggung jawab demi tujuan yang spesifik. Yang kedua ada tim proyek. Tim proyek adalah individu-individu yang bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang selalu muncul, sifatnya temporer dan tidak permanen. Yang ketiga ada tim lintas divisi. Tim lintas divisi adalah individu-individu yang bekerja sama berasal dari unit atau divisi kerja yang berbeda. Yang keempat ada tim virtual. Tim virtual adalah anggota tim yang bekerja sama dengan menggunakan komputer sebagai medianya dibandingkan dengan bertemu tatap muka. Dan yang terakhir ada tim mandiri. Tim mandiri adalah tim yang anggotanya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Untuk materi yang selanjutnya ada karakteristik tim dengan kinerja tinggi dan meningkatkan kinerja tim. Saya persilakan kepada Saudara Rian. Baik, terima kasih Saudara Riki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Atala dengan NPM 2021 14500 673. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik tim dengan kinerja tinggi. Karakteristik tim dengan kinerja tinggi ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas dan ke depan. Memiliki tujuan yang jelas merupakan salah satu karakteristik utama dari tim dengan kinerja tinggi, karena hal ini memastikan semua anggota tim memahami arah yang harus dicapai dan bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Dan yang kedua yaitu tugas menjadi pemadu dan berorientasi kepada hasil. Tugas menjadi pemadu dan berorientasi kepada hasil merupakan karakteristik penting dari tim dengan kinerja tinggi, karena peran ini memastikan setiap anggota tim tetap fokus pada tujuan akhir dan berkontribusi secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu anggotanya pekerja keras dan kompeten di bidangnya. Anggotanya pekerja keras dan kompeten di bidangnya merupakan karakteristik tim dengan kinerja tinggi, karena keahlian dan dedikasi setiap anggota tim sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dan berkualitas tinggi. Dan yang keempat yaitu memiliki budaya saling berbaur. Memiliki budaya yang saling membaur merupakan karakteristik tim dengan kinerja tinggi, karena lingkungan yang inklusif dan kolaboratif memungkinkan setiap anggota tim bekerja sama dengan baik, saling membantu, saling mendukung, dan berbagi ide secara efektif. Dan yang kelima yaitu memiliki standar kerja yang tinggi. Memiliki standar kerja yang tinggi adalah salah satu karakteristik utama dari tim, yang menjamin bahwa setiap anggota tim berkomitmen untuk mencapai hasil yang terbaik dan memenuhi standar kualitas yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaannya. Dan yang keenam yaitu mendapat dukungan eksternal dan internal. Mendapat dukungan eksternal dan internal merupakan karakteristik penting dari tim dengan kinerja tinggi, karena dukungan ini memperkuat kemampuan tim untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan mereka. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan yang kuat.
Kepemimpinan yang kuat adalah salah satu karakteristik kunci dari tim dengan kinerja tinggi, karena pemimpin yang efektif mampu memberikan arahan yang jelas, memotivasi anggota tim, dan memfasilitasikan kerjasama yang produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja tim. Yang pertama yaitu ada pelatihan. Pelatihan biasanya salah satu cara yang paling banyak digunakan dalam meningkatkan kinerja tim. Pelatihan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir, kreatif, dan kemampuan interpersonal. Kemampuan yang harus diberikan dalam pelatihan untuk menghasilkan tim yang efektif yaitu ada 7. Yang pertama yaitu pelatihan pikiran, yang kedua emosi yang stabil, yang ketiga tanggung jawab, keempat kemampuan menyelesaikan masalah, kelima kemampuan komunikasi, dan yang keenam yaitu kemampuan menyelesaikan konflik, dan yang terakhir kepercayaan. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi dalam tim diharapkan sebagai transfer informasi yang efektif. Anggota tim membutuhkan informasi untuk mencapai sasaran. Kebanyakan dari informasi yang diterima secara tradisional dikelola oleh manajemen perusahaan. Seringkali pada tingkat manajemen menengah terjadi kehilangan kekuatan dalam mengambil keputusan. Hal ini biasanya disebabkan oleh komunikasi yang terhenti pada level bawah maupun level atas. Untuk itu tidak bisa diabaikan jika komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Dan yang ketiga yaitu ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah pendelegasian wewenang kepada bawahan dari atas merupakan salah satu cara dalam pemberdayaan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan ini, para anggota tim lebih merasa tanggung jawab dengan tugas dan tujuan yang dicapai. Dan yang terakhir yaitu ada penghargaan. Sistem penghargaan yang banyak digunakan organisasi adalah berdasarkan individu. Organisasi akan memberikan penghargaan berdasarkan evaluasi penilaian kinerja individu. Apabila dalam tim menganut sistem penghargaan atas prestasi kerja, maka para anggota cenderung akan termotivasi untuk bekerja maksimal. Peningkatan kinerja tim harus diganjar dengan penghargaan. Sekian dari saya balikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ade. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Riki. Untuk selanjutnya, saya Ade Esnaini dengan NPM 2021 1450 1217 akan membahas di bab 12 yaitu politik dan kekuasaan. Yang pertama, politik. Politik adalah aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan alat, kekuasaan, dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi yang dihadapi. Nah, ada beberapa pandangan tertentu dari para anggota organisasi tentang perilaku politik dalam organisasi, yaitu yang pertama ada perilaku untuk mempengaruhi di luar sistem formal atau bersifat ilegal dan seringkali bersifat bersembunyi-sembunyi. Untuk yang kedua, perilaku dirancang untuk menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan organisasi. Yang ketiga, ada perilaku dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, kemungkinan melalui cara-cara yang bersifat memecah belah dan bertentangan atau konflik. Jadi, berdasarkan beberapa pandangan, terkesan bahwa politik adalah sesuatu hal yang buruk. Namun perlu ditegaskan, politik bukanlah sebuah hasil, akan tetapi sebuah proses. Untuk yang kedua, ada penjelasan dari kekuasaan. Kekuasaan dalam organisasi menurut Jones, itu kekuasaan seseorang atau kelompok untuk merubah atau mengarahkan pihak lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan untuk menurut Gibson, yaitu kekuasaan kemampuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau menggerakkan orang lain untuk memiliki kesamaan pandangan. Berdasarkan dua pendapat, bahwa kunci utama dari kekuasaan adalah kepemimpinan. Namun, apabila difahami dan telaah,
lebih dari mendalam, kunci utama dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang taktik memainkan politik dalam organisasi. Individu yang ingin meningkatkan peluang dalam memenangkan permainan politik harus memahami komponen politik dalam organisasi. Taktik untuk memainkan politik dalam organisasi yaitu ada 7. Yang pertama, meningkatkan ketidakmampuan pengganti. Yang kedua, ada dekat dengan manajer yang berkuasa. Yang ketiga, ada membangun koalisi. Keempat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang kelima, ada menyalahkan atau menyerang pihak lain. Yang keenam, ada memanipulasi informasi. 7, menciptakan dan menjaga image yang baik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, meningkatkan ketidakmampuan pengganti. Itu jika dalam organisasi hanya ada satu-satunya individu atau unit kerja yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi. Maka individu atau unit kerja tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan pengganti. Untuk yang kedua, dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Untuk yang ketiga, membangun koalisi. Melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Untuk yang keempat, ada mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Barangkali taktik yang terpenting dari manajer, kelompok, divisi, atau koalisi dapat mengejar untuk memperoleh, meningkatkan, dan menggunakan kekuasaan adalah mempengaruhi politik dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada 2 taktik yang menurut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengendalikan kegiatan, yang kedua ada menghadirkan ahli dari luar. Untuk yang kelima ada menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan hal ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya. Untuk yang keenam, ada memanipulasi informasi. Taktik lain yang sering dilakukan adalah memanipulasi informasi. Manajer menahan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya. Untuk yang terakhir, menciptakan dan menjaga image yang baik. Jadi taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Hal ini meliputi penampilan yang baik, sopan, berinteraksi dalam menjaga hubungan dengan semua orang, menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang penting, dan hal yang sejenisnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Riki. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang melekat pada diri seseorang. Dari beberapa hasil studi, mengidentifikasi bahwa sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan faktor-faktor yang lainnya menunjukkan adanya hubungan dengan perilaku politik dengan dalam organisasi. Sifat-sifat kepribadian seperti pengenalan diri sendiri yang tinggi, sifat pengendalian internal, dan kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan keterlibatan dalam perilaku politik dalam organisasi. Faktor lingkungan internal organisasi, selain faktor-faktor individu yang berpengaruh terhadap perilaku politik, maka faktor-faktor lingkungan internal organisasi juga mempunyai pengaruh cukup penting terhadap munculnya perilaku politik dalam organisasi.
faktor-faktor lingkungan internal organisasi seperti kurangnya calon pengganti pemimpin. Baik, untuk materi yang selanjutnya, sumber kekuasaan individu dan sumber kekuasaan organisasi akan dijelaskan oleh Saudari Rahayu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Riki. Perkenalkan, saya Rahayu Ramadhani dengan NPM 2021 1450 1219 ingin menjelaskan sumber kekuasaan individu. Kekuasaan yang didapatkan oleh individu berasal dari berbagai sumber. Di antaranya, yang pertama ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan hukum atau kekuasaan formal. Di sini, bawahan percaya jika bos itu harus dihormati, dipatuhi, dan didukung karena sesuai dengan hukum atau kekuasaan formal dari organisasi. Yang kedua, ada expert power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan keahlian dan kemampuan. Individu yang memiliki sumber kekuasaan ini memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penilaian yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Misalnya, segala bentuk kebijakan atau aturan yang dirumuskan harus mendapat persetujuan atasan. Yang ketiga, ada reward power, yaitu kekuasaan sebagai kompensasi hadiah untuk tugas yang dapat diselesaikan dengan hasil memuaskan. Contohnya, penghargaan yang diberikan seperti uang, promosi, dan kewenangan tambahan. Yang keempat, ada courtship power, yaitu kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi atau menghukum. Dengan adanya sanksi atau hukuman, pimpinan akan lebih disegani dan tugas-tugas yang diemban bawahan akan lebih serius untuk dikerjakan. Yang terakhir, ada referent power, yaitu kekuasaan seperti daya tarik yang menyebabkan orang lain meniru perilaku, gaya, atau style seseorang. Selanjutnya ada kekuasaan organisasi. Sumber kekuasaan organisasi berbeda dengan sumber kekuasaan individu. Di sini ada 6 sumber kekuasaan organisasi, diantaranya yang pertama, kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang melekat pada individu. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka makin tinggi juga kewenangan yang dimiliki. Yang kedua, kendali atas sumber daya. Kekuasaan organisasi berkembang seiring dengan berkembangnya jumlah sumber daya yang dimiliki. Apabila yang sumber daya dimiliki lebih tinggi, maka kekuasaan yang dimiliki akan lebih tinggi pula. Yang ketiga, kendali atas informasi. Informasi menjadi sumber daya yang penting dan langka bagi organisasi. Pemimpin yang memiliki informasi lengkap pasti lebih tepat dan yakin dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan yang tidak memiliki informasi dengan lengkap. Yang keempat, kemampuan yang tidak tergantikan. Jika tidak ada orang lain yang mampu menggantikan tugas Anda, maka Anda bisa dikategorikan memiliki kekuasaan yang tergantikan. Yang kelima, ada sentralisasi. Sentralisasi berarti segala kewenangan yang dimiliki oleh suatu subunit atau divisi ditentukan oleh pusat. Segala sesuatu menunggu keputusan dan pelimpahan kewenangan pusat, sehingga sentralisasi dapat menjadi salah satu sumber kekuasaan yang kuat dan mengikat seluruh anggota organisasi. Yang keenam, mengendalikan sesuatu yang tidak pasti. Divisi riset dan pengembangan biasanya menjadi pemegang sumber kekuasaan ini. Jadi, sederhananya sumber kekuasaan ini adalah bagaimana organisasi bisa mengelola perubahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami akhiri presentasi materi bab 11 dan 12 ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa dilakukan melalui forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.